Selanjutnya kita akan membahas investing dan financing activity. Masih di case yang sama, computer service company ini. Tadi saya sudah beri batasan ke teman-teman. Investing activity itu adalah yang berkaitan dengan non-current asset. Financing itu yang non-current liability dan equity. Tolong dipilihkan dulu, mana sih non-current asset? Karena itu akan kita laporkan di investing. Sudah? Apa saja non-current assetnya? Land, building, Land, building, ada accumulated-nya. Kemudian equipment juga melekat bersama dengan accumulated-nya. Kalau non-current liability, coba dipilih. Non-current liability, lihat. Hutang jangka panjangnya apa? bonds Bagus. Hanya ada satu macam, yaitu bonds payable. Sisanya yang belum kita sebutkan ya berarti itu equity, teman-teman. Equity-nya apa saja? Common stock, karena ini perusahaannya PT, sudah nggak ada nama capital, nama orang nggak ada, jadi diganti dengan saham dan akumulasi laba ditahan. Nah, kalian sudah berhasil memisahkan mana yang non-current asset, mana yang non-current liability, dan equity. Itu sangat membantu sekali untuk mengerjakan additional information ini. Mari kita baca additional information yang pertama. Depreciation expense 6.000 untuk bangunan dan 3.000 untuk equipment. Depreciation expense itu dilaporkan di mana ya? Financing, investing, atau operating? Bisa jawab itu? Depreciation expense dilaporkan di mana menurut kalian? Operating. Dan buktinya sudah kita selesaikan di sini. Depreciation expense-nya 9.000, kalau mau dikasih keterangan, katanya 6.000-nya untuk bangunan dan 3.000-nya untuk equipment. Ya, sudah selesai di operating. Lanjut nomor 2. Company sold equipment. Perusahaan menjual equipment. Book value-nya 7.000. Dapat dari mana book value? Cost 8.000 dikurangi accumulated depreciation 1.000. 8 kurangi 1, 7 ya, 7.000. Dijual senilai 4.000 cash. Jadi tentang penjualan equipment, di sini kita punya informasi, book value-nya 7.000, laku terjual 4.000. Apakah kejadian nomor 2 ini kalian laporkan di cash flow? Kalau iya, dilaporkan di aktivitas yang mana? Operating, investing, atau financing? Operating. Operating. Kok bisa operating? Silakan diberikan alasannya. Soalnya loss. Betul. Kalau kita jualan benda 7.000 seharga 4.000, ini ngambil informasi sendiri ya. Ini harus tahu sendiri kalau ini terjadi loss sebesar 3.000. Loss-nya kita laporkan di bagian operating. Coba dicek teman-teman. Sudah lapor belum tadi? Loss-nya di bagian operating. Sudah? 3.000? Sudah, berarti cocok ya. Loss-nya sudah kita laporkan. Ayo lapor di mana lagi? Ada satu tempat lagi. Kata kuncinya equipment. Equipment dilaporkan di? Non-current asset. Betul. Equipment itu non-current asset sehingga dilaporkan di aktivitas? Investing. Equipment tadi sudah teman-teman sebutkan itu non-current asset, laporkan di aktivitas investing. Ketika kita bekerja operating, ada suatu rumus yang saya berikan. Ketika kita bekerja investing dan financing, nggak ada rumusnya. Kalian harus bercerita, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Saya maunya bahasa Inggris di sini, ceritakan. Penjualan equipment. Kalau jualan equipment, uangnya plus apa minus? Ayo. Kalau kita jualan equipment, cash-nya inflow positif atau cash-nya outflow negatif? Inflow ya. Kalau kita jualan equipment itu inflow. Coba cari di sini tadi, uang cash kita yang mana? 7.000, 4.000, apa yang 3.000? 4.000. Yang dilaporkan di cash flow harus yang cash-nya 4.000 positif. Bagus sekali. Itu caranya teman-teman. 4.000 positif. Mari kita ke informasi nomor 3. Menerbitkan 110.000 bonds hutang jangka panjang sebagai tukar-menukar untuk mendapatkan tanah. Apa yang kalian ambil dari informasi nomor 3? Bonds-nya dilepas supaya mendapatkan tanah. Ada yang punya masukan untuk informasi nomor 3 ini, transaksi apa ini? Kata kuncinya apa sih?
Ini non-cash activity ya. Saya setuju ini non-cash activity. Ini kayak yang tadi kita bahas Jennifer, terus kita bahas tadi sama ada Laura, Olivia juga itu loh. Land-nya masuk, bonds-nya keluar. Jangan lihat land itu NCL, bonds itu NCL, jangan. Land-nya keluar, bonds-nya keluar, land-nya masuk, nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar, itu non-cash activity. Skip nomor 3, nggak usah dilaporkan. Nomor 4 sekarang. Building, cost-nya 120, dibeli secara tunai. Pembelian building dilaporkan di aktivitas apa? Pembelian building. Investing. Karena building itu kata kuncinya adalah NCA. Non-current asset. Mari kita pergi ke investing. Tuliskan, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Inggris di sini. Membeli building. Ingat ya, kalau mau beli building pakai uang tunai kita berarti kan keluar. 120.000-nya kasih simbol negatif. Karena uang cash flow kita keluar, outflow. Equipment juga dibeli dengan harga 25.000. Masuk di mana pembelian equipment? Investing. Kenapa kok masuk di investing juga? Karena equipment itu adalah non-current asset juga. Ingat, kalau membeli uangnya masuk apa uangnya keluar? Keluar. Sehingga di sini kalau equipment-nya 25.000, keluar uang 25.000 juga. Minus 25. Ada yang mau ditanyakan sampai di informasi nomor 4? Kalau belum ada, mari kita ke nomor 5. Issue common stock forecast. Masuk mana issue common stock? Financing. Gimana cara kalian kok tahu sekarang? Kok sudah cepat banget taunya? Kok common stock itu financing? Apa kata kuncinya? Equity. Betul, pintar. Common stock itu equity. Equity itu financing. Loh, ini loh, sudah kalian kasih tanda tadi. Common stock itu equity. Equity itu financing. Boleh bahasa Inggris, issuance, atau bahasa Indonesia, penerbitan common stock. Kita mendapatkan uang masuk 20.000, berarti positif uang masuk inflow 20.000. Terakhir teman-teman, mari lihat info nomor 6. Perusahaan mengumumkan dan membagi dividen 29.000. Masuk mana? Financing. Ya, kenapa kok masuk financing? Soalnya dividen itu bagi equity dari stock. Ya, dividen itu ada hubungannya dengan saham. Saham itu equity. Karena saham itu equity, maka payment of cash dividendnya itu juga dilaporkan di financing. Cash dividendnya 29.000, kita keluar uang, outflow, makanya cashnya negatif 29. Kurang lebih itu teman-teman, untuk mengerjakan investing dan financing. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Sambil saya ini tunjukkan, saya closing, saya jumlahkan, investingnya saja, saya beri warna kuning. Kemudian ini financingnya saja, saya juga berikan warna kuning di sini. Nanti pada akhirnya teman-teman harus memberikan nama ya. Perhatikan, kalau yang positif, kasih nama provided. Yang negatif, wah ini salah buku paketnya. Harusnya use. Saya perbaiki di sini ya, di catatan kelas kita saja. Sekali lagi kalau positif, bahasa Inggrisnya begini. Net cash provided by operating activity. Kalau teman-teman menemukan positif. Kalau teman-teman menemukan negatif, jangan diberi nama provided. Kasih nama use. Jadi, net cash use by investing activity. Begitu pula yang ini, financing. Kalau teman-teman menemukannya negatif, ya, net cash use by financing. Sekali lagi, provided itu positif, use itu negatif. Saya interpretasikan sedikit ya teman-teman. Ketika kalian punya perusahaan, computer service company, ini namanya laporan cash flow, arus kas. Kita bisa lihat perusahaan ini itu bergerak cash-nya seperti apa. Lihat, operatingnya positif 172, saya kurangkan dengan 141.000-nya investing, saya kurangkan lagi dengan 9.000-nya financing.
Teman-teman, pada akhirnya 172 minus 141 minus 9.000 itu hasilnya 22. Saya kasih nama net cash increase. Kalau teman-teman ketemunya negatif berarti net cash decrease. Bandingkan ya. Cash saldo awal sama cash saldo akhirnya perusahaan ini yang dari tadi saya bilang skip dulu karena kita lagi kerja cash flow. Coba lihat. Cash-nya 2019 awal 33. Endingnya 2020 55. Benar kan? Dari 33 jadi 55. Memang pergerakannya cash-nya itu 22.000 naik. Itu menjelaskan, oh benar ternyata. Berarti 33 jadi 55, itu pergerakannya 22. Kenapa kok bisa bergerak 22? Berarti aktivitas rutinnya perusahaan ini bagus, positif, masih menghasilkan neto uang masuk bersihnya 172. Loh, kok investingnya negatif? Nggak apa-apa. Berarti tahun 2020 ini perusahaannya banyak berinvestasi. Ini buktinya. Beli bangunan, beli peralatan, nggak apa-apa. Kita semacam investasi. Pertamanya mungkin negatif, tapi di tahun-tahun berikutnya ini bisa jadi positif. Financingnya, loh kok negatif? Oh iya, kita ternyata tahun ini banyakan bayar dividennya daripada penerbitan sahamnya. Nggak masalah ya? Yang penting itu bisa dijelaskan, kenapa kok ada naik turunnya cash di perusahaan ini? Oh ternyata ada aktivitas apa yang kita kenali.